Nyimas Blimbing adalah putri dari seorang pertapa bernama Resi Rararata yang mencintai Sunan Gunung Jati. Dia tinggal di pertapaan Ujung Kulon, Provinsi Banten sekarang. Menurut cerita rakyat Jawa Barat, Nyimas Blimbing hidup sejaman dengan Sunan Gunung Jati. Dikisahkan, pada suatu kali, Nyimas Blimbing bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan dari Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati. Ia pun jatuh cinta pada Sunan Gunung Jati, walaupun hanya bertemu hanya lewat mimpi. Rasa cintanya yang mendalam membuat Nyimas merasa sedih dan selalu termenung selama berhari-hari. Hal ini diketahui oleh ayahandanya, Resi Rararata. Resi Rararata bertanya kepada putrinya perihal penyebab kesedihannya. "Apakah yang kau pikirkan, anakku, hingga Bopo melihatmu selalu bersedih dalam melewati hari-hari selama ini, putriku?" Nyimas Blimbing pun kemudian menjawab, "Bopo, sudah 3 malam ini saya bermimpi dan bertemu dengan seorang pemuda. Dia bernama Sunan Gunung Jati yang tinggal di Cirebon. Dia memiliki karisma yang sangat tinggi hingga membuat putrimu ini jatuh cinta padanya, Bopo. Bopo, saya akan ke Cirebon menemui Sunan Gunung Jati, Bopo." Tidak, putriku. Bopo tidak mengizinkanmu. Tak pantas bagi seorang gadis untuk menemui, apalagi mendatangi laki-laki. Kalaupun kamu berjodoh dengannya, pasti Sang Hyang Widi akan mempertemukanmu dengan Sunan Gunung Jati kelak. Tanpa harus kamu mendatanginya, anakku. Nyimas Blimbing tidak mampu membantah larangan ayahandanya. Dia berusaha melupakan cintanya kepada Sunan Gunung Jati. Namun, karena cinta yang begitu mendalam, semakin ia berusaha melupakan Sunan Gunung Jati, justru semakin bertambah rasa cintanya itu. Akhirnya, Nyimas Blimbing pun tidak sanggup lagi menahan diri untuk tidak bertemu dengan kekasih hatinya. Di suatu pagi, saat Resi Rararata masih terlelap dalam tidurnya, Nyimas Blimbing pun pergi diam-diam untuk menemui Sunan Gunung Jati. Ia mengabaikan larangan orang tuanya karena sudah tidak sanggup menahan rasa rindunya. Nyimas seorang diri berjalan menuju ke daerah Cirebon tanpa memberitahu siapapun. Ternyata kepergian Nyimas Blimbing diketahui oleh Ki Pandan Alam. Telah lama Ki Pandan Alam menaruh hati pada Nyimas Blimbing. Saat mengetahui gadis pujaan hatinya berusaha menemui lelaki lain, dia terbakar api cemburu. Dia tidak rela gadis pujaannya menjadi milik orang lain. Maka, tanpa berpikir panjang, Ki Pandan Alam pun memutuskan untuk menyusul Nyimas Blimbing ke Cirebon. Cepat-cepat Ki Pandan Alam berusaha menyusul Nyimas Blimbing. Setelah menempuh setengah perjalanan,
Akhirnya Ki Pandan bisa menyusul Nyimas Blimbing. Lalu ia pun berkata, "Tunggu Nyimas, buat apa kamu ke Cirebon menemui Sunan Gunung Jati? Sungguh tak elok perbuatanmu itu Nyimas. Apalagi kau putri seorang resi. Lagi pula kalau kamu mencari jodoh, maka aku inilah jodohmu Nyimas. Sudah lama sekali aku berharap kau menjadi pendamping hidupku Nyimas." "Hai Ki Pandanalam, apa maksudmu berkata begitu Ki? Aku tahu kamu sudah banyak memiliki wanita dalam hidupmu. Aku tak sudi menjadi istrimu. Lebih baik aku mati daripada hidup bersamamu Ki Pandan." Ki Pandan Alam yang marah terbakar api cemburu akhirnya menggunakan kekerasan untuk memaksa Nyimas Blimbing pulang ke Ujung Kulon. Namun Nyimas tetap menolak. Maka pertempuran antara keduanya pun tidak terelakkan. Ki Pandan Alam kalah. Ternyata ia tidak mampu menandingi kesaktian Nyimas Blimbing. Ki Pandan Alam yang malu dan marah atas kekalahannya mengadu kepada ayahandanya, yakni Sang Hyang Tenggulung. Sang Hyang Tenggulung tidak tega melihat putranya bersedih hati. Ia lantas mengusulkan agar putranya menyamar menjadi Sunan Gunung Jati. Ki Pandan Alam tentu saja setuju. Dengan menggunakan kesaktiannya, Sang Hyang Tenggulung lalu merubah wujud Ki Pandan Alam menjadi Sunan Gunung Jati. Segeralah Ki Pandan Alam kembali menyusul Nyimas Blimbing yang sudah hampir tiba di Cirebon. Mereka lalu bertemu, dan tanpa curiga Nyimas Blimbing yang memang sangat ingin bertemu dengan Sunan Gunung Jati menerima kehadiran Ki Pandan Alam yang sudah menyamar sebagai Sunan Gunung Jati. Dan ia pun bersedia untuk dinikahinya. Mereka pun tinggal di Cirebon untuk waktu beberapa lama. Nyimas Blimbing sangat berbahagia karena berhasil menikah dengan pemuda pujaan hatinya. Begitu pula dengan Ki Pandan Alam yang menyamar sebagai Sunan Gunung Jati. Namun sepandai-pandainya Ki Pandan Alam menyamar, akhirnya terbongkar juga. Kesultanan Cirebon memberikan hukuman kepada Ki Pandan Alam. Tinggallah Nyimas Blimbing yang kecewa dan sedih karena merasa telah tertipu. Dia malu untuk kembali ke pertapaan Ujung Kulon, juga karena takut telah melanggar perintah ayahnya. Akhirnya, karena rasa malu itu, Nyimas Blimbing memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nyimas Blimbing kemudian dikuburkan di Cirebon. Beberapa bulan kemudian terjadi keanehan. Dari pusara Nyimas terdengar suara tangis seorang bayi. Hal ini tentu saja membuat masyarakat yang tinggal di sekitar pusara menjadi gempar. Masyarakat kemudian melaporkan kejadian itu pada Sunan Gunung Jati. Segeralah Sunan Gunung Jati memerintahkan untuk membongkar kuburan Nyimas Blimbing tersebut. Setelah dibongkar, ternyata di dalam kuburan itu ada seorang bayi laki-laki yang lucu. Sunan Gunung Jati segera mengangkat bayi laki-laki tersebut dan menjadikannya sebagai anak angkat, serta memberinya nama Cikal. Menurut cerita, setelah Cikal tumbuh dewasa, ia senang pergi mengembara. Dalam pengembaraannya, Cikal pernah bertemu dengan
Nabi Khidir. Tertarik dengan kecerdasan Cikal, maka Nabi Khidir mengangkatnya menjadi murid. Dia ikut mengembara bersama Nabi Khidir dan tidak pernah kembali ke Cirebon. Benar tidaknya cerita ini tidak ada yang tahu pasti. Wallahu a'lam bishawab.